Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Steny Lorenzo Tusala, NIM 25320063 dari Prodi PTKR. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang diasuh oleh Bapak dosen Bapak Daud Wiberdejon Tafule, MPD. Di sini materi yang saya bahas bab 1 sampai 4. Yang pertama, deskripsi dan tujuan mata kuliah diktat ini dirancang sebagai panduan mata kuliah etika Kristen yang berfokus pada kajian teologis dan praktis mengenai prinsip moral berdasarkan iman Kristen. Pembelajaran ini berakar pada konsep imago Dei, manusia sebagai rupa dan gambar Allah, serta teladan hidup Kristus. Tujuannya adalah membentuk karakter mahasiswa, khususnya calon guru, pelatih, dan olahragawan, agar memiliki integritas, etos kerja, serta kemampuan mengambil keputusan etis yang bertanggung jawab dalam situasi dilematis di kehidupan nyata. Yang kedua, konsep manusia sebagai makhluk etis. Dokumen ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk etis yang dibekali nalar untuk mempertimbangkan hal baik dan buruk. Yang membedakan dari makhluk lain, pertimbangan nalar etis ini merupakan fondasi hidup yang harus dibangun secara berkesinambungan melalui transformasi atau perbaruan pikiran, mindset, sesuai dengan Roma 12 sampai 22. Diktat ini juga membedakan antara lain nalar biasa berfokus pada logika akal, kepraktisan, dan efisiensi demi hasil keputusan praktis. Nalar etis berfokus pada moral, nilai kebenaran, norma dan hati nurani demi menghasilkan keputusan yang bermoral. 3. Sarana dalam menyusun pokok etika untuk membangun etika yang berkualitas. Terdapat beberapa sarana utama yang saling terintegrasi, antara lain Roh Kudus berperan memimpin manusia ke dalam kebenaran dan membarui pikiran. Alkitab menjadi pedoman norma, standar kebenaran, dan alat pertimbangan moral tertinggi. Dokumen pikiran dan pengalaman hidup digunakan untuk melatih kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat berdasarkan pengalaman masa lalu maupun teladan orang lain. Yang keempat, prinsip dasar dan analisis keputusan etis. Prinsip utama etika Kristen didasarkan pada pertobatan, iman, Alkitab, berpikir seperti Yesus, bermotivasikan kasih, serta ditopang oleh hati nurani dan gereja. Sebelum mengambil keputusan, seorang perlu melakukan analisis mendalam mengenai identitas diri, tindakan yang disyaratkan, dampak atau akibat yang mungkin terjadi, alternatif lain, maksud atau tujuan tindakan, serta konteks sosial budayanya. Yang kelima, perbedaan etika Kristen versus etika umum non-Kristen. Etika Kristen bersifat teosentris, berpusat pada Allah berdasarkan wahyu Allah, kitab suci. Bersifat mutlak karena karakter Allah tidak berubah dan bertujuan untuk kemuliaan Allah serta damai sejahtera manusia. Etika umum bersifat antroposentris, berpusat pada manusia. Moral ditentukan oleh kekuasaan atau mayoritas adat. Di sini saya akan membahas tentang dunia kerja, etika Kristen dalam dunia bekerja. Di sini yang saya ketahui bahwa di era modern dunia kerja berkembang sangat pesat, diiringi dengan persaingan yang semakin ketat. Sayangnya, banyak orang saat ini hanya berorientasi pada hasil akhir dan kesuksesan materi semata, tanpa memperdulikan proses yang dilalui. Fenomena ini memicu pengabaian nilai-nilai etika dasar. Bentuk-bentuk pelanggaran etika yang nyata dan seiringi dijumpai dalam dunia kerja antara lain ketidakjujuran seperti manipulasi data dan penyalahgunaan informasi, kurangnya tanggung jawab dan kedisiplinan, misalnya
sering datang terlambat atau tidak menuntaskan pekerjaan dengan baik. Bagi seorang Kristen, pekerjaan bukanlah sekedar sarana untuk mencari penghasilan atau bertahan hidup. Bekerja merupakan bagian integral dari panggilan hidup untuk merefleksikan karakter, iman, dan integritas Kristiani di tengah masyarakat. Yang kedua, pengertian etika Kristen dalam bekerja. Secara mendasar, etika Kristen dalam bekerja didefinisikan sebagai cara bersikap, bertindak, dan berperilaku di lingkungan kerja yang berlandaskan pada ajaran-ajaran imam Kristen. Etika Kristen tidak hanya menilai aspek lahirnya apa yang benar dan salah, melainkan sangat menekankan sikap hati atau motivasi internal seseorang dalam bekerja. Sebagai contoh, seseorang bisa saja menyelesaikan pekerjaan dan performa yang sangat baik. Namun jika motivasi atau tujuannya menyimpang hal tersebut, tetap nilai tidak selaras dengan etika Kristen. Dalam keseharian, etika ini diwujudkan melalui tindakan nyata dan sederhana seperti selalu berkata dan bertindak jujur dan tidak bermalas-malasan. Dan di sini landasan teologis dasar Alkitab. Yang ketiga, etika Kristen bersifat mutlak karena tidak bersumber dari pemikiran atau standar moral manusia yang berubah-ubah, melainkan berakar pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Beberapa teks Alkitab yang menjadi fondasi utama dalam bekerja meliputi Kolose 2 bab 23, ayat 3 bab 22. Apapun yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menegaskan bahwa orientasi tertinggi seseorang pekerja adalah Tuhan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kesungguhan dan totalitas. Amsal bab 11 sampai 1 menyatakan bahwa Tuhan membenci kecurangan, yang berarti kejujuran mutlak harus dijaga dan segala bentuk penipuan harus dihindari di tempat kerja. Di sini Efesus ayat 6 bab 6 sampai 7 mengajarkan untuk bekerja dengan sukarela dan ketulusan hati, bukan karena terpaksa. Pengkhotbah ayat 9 sampai 10 menekankan pentingnya kerja keras dan mengerahkan sekuat tenaga dalam setiap tanggung jawab yang diberikan. Di sini kita masuk pada jurnal penelitian terdahulu. Maka ini diperkuat oleh sejumlah hasil penelitian ilmiah terdahulu yang meneliti korelasi antara imam Kristen dan dunia profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan menemukan bahwa nilai-nilai tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan secara signifikan meningkatkan etos kerja serta kinerja karyawan relatif. Pentingnya etika bisnis Kristen dalam proses rekrutmen untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi meningkatkan profesionalisme milik Pembangunan 2019. Bambangan 2019 menjelaskan dari perspektif teologis bahwa bisnis dan pekerjaan adalah bantuan jawaban kepada Tuhan dan sesama, bukan sekadar memburu keuntungan finansial. Theophilus Chandra 2005 menyebutkan bahwa dunia kerja adalah panggung pelayanan imam, di mana umat Kristen dituntut menjaga integritas di tengah lingkungan yang koruptif. Jadi S5 2017 menegaskan dasar teologis pekerjaan sebagai panggilan hidup manusia yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, hubungan etika dengan dunia kerja dan relevansinya bagi mahasiswa kemampuan teknis, hard skill, tidak akan berjalan baik tanpa didampingi etika yang kuat. Keberadaan etika berfungsi menciptakan iklim kerja yang sehat, harmonis, dan nyaman, baik dalam hubungan struktural atas bawahan maupun horizontal antar rekan kerja. Ketika etika diabaikan, maka konflik krisis kepercayaan dan penurunan performa perusahaan akan terjadi.
bagi mahasiswa calon tenaga kerja masa depan, pembentuk karakter beretika harus dimulai sejak masa perkuliahan. Proses belajar ini universitas bukan sekadar mengajar nilai akademis, melainkan investasi dalam membentuk karakter, sikap-sikap sederhana di kampus, seperti saling mengasihi, tidak diskriminatif, serta menghormati dosen dan staf adalah simulasi awal untuk membentuk kebiasaan etis sebelum terjun ke dunia kerja. Di sini masuk kepada kesimpulan dan syarat. Etika riset dalam bekerja merupakan aspek krusial yang mengintegrasikan nilai kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab yang dilandasi oleh sikap hati yang benar. Di hadapan Tuhan, menerapkan etika Kristen terbukti secara empiris mampu meningkatkan etos kerja, membangun kepercayaan serta menghadirkan lingkungan kerja yang harmonis. Sarannya, makalah memberikan rekomendasi agar setiap umat Kristen mempraktikkan nilai Alkitab dan tempat kerja mahasiswa melatih etika lewat kebiasaan kecil sehari-hari. Lingkungan kerja mendukung ekosistem yang etis secara penelitian selanjutnya. Baik, mungkin dari video ini saya ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.